Pernah nggak sih kamu merasa kayak lagi ngejar sesuatu, tapi kok nggak dapet-dapet? Kita semua kayaknya pernah ya ngerasain dorongan buat nyari kepuasan duniawi, tapi pas udah dapet, rasa puasnya cuma bertahan sebentar banget. Coba deh kita berhenti sejenak. Pernah nggak kamu ngerasa capek, kayak lagi lari di tempat, di atas treadmill kehidupan gitu? Gerak terus, keluar banyak energi, tapi ya nggak pernah benar-benar sampai di tujuan yang bikin hati jadi tenang. Nah, siklus ini tuh nyelipnya halus banget di kehidupan modern kita. Kita kepengen HP model paling baru, padahal yang lama masih oke banget. Lemari jadi penuh sama baju-baju yang dibeli cuma karena lagi tren. Kita rela terja lembur mati-matian cuma buat ngejar status. Dan yang paling sering nih, kita tenggelam berjam-jam di media sosial, ngebandingin hidup kita sama panggungnya orang lain. Ini dia nih akar masalahnya. Kita tuh kejebak lagi ngejar yang namanya kepuasan semu. Sebuah kenikmatan yang rasanya enak tapi cuma sesaat, yang justru ngebuat hati kita jadi nggak tenang dan bikin kita lupa sama tujuan hidup kita yang sebenarnya. Terus gimana dong caranya biar kita bisa keluar dari jebakan ini? Coba deh kita lihat dari sudut pandang yang beda. Ada satu analogi kuno yang powerful banget, yang bisa mengubah total cara kita mandang dunia. Coba bayangin bayangan kamu sendiri deh. Makin kamu kejar, makin lari kan dia. Tapi, begitu kamu balik badan, jalan ke arah cahaya, bayangannya malah ngikutin dari belakang. Nah, dunia ini, dengan semua hartanya, popularitasnya, statusnya, ya persis kayak bayangan itu. Kalau kita jadiin tujuan utama, dia bakal lari terus. Oke, kalau dunia itu cuma bayangan, berarti cahayanya di mana dong? Nah, ada 5 harta karun abadi yang sinarnya jauh-jauh lebih terang dari semua gemerlap dunia. Kira-kira apa aja ya isinya? Ini dia, 5 harta karun yang sebenarnya kita cari. Iman dan takwa, amal soleh, ridho Allah, Al-Furqan, dan yang terakhir, penghapusan dosa. Anggap aja ini kayak peta spiritual kita, buat nemuin jalan pulang dari labirin kepuasan semu tadi. Sekarang, yuk kita bongkar peti harta karun ini satu persatu. Kita lihat kenapa masing-masing isinya ini benar-benar tak ternilai harganya. Pertama, iman dan takwa. Kalau hidup ini kita ibaratkan sebuah perjalanan, nah iman dan takwa itu adalah kompas sekaligus bekal kita. Buat apa? Biar kita sampai ke tujuan akhir, kebahagiaan yang abadi. Tanpa dua ini, kita cuma bakal muter-muter aja tersesat di dalam permainan dunia yang fana ini. Ayat ini tuh kayak pengingat yang jelek banget ya. Panggung dunia ini cuma sementara. Ganjarannya sesungguhnya, yang asli, itu menanti di akhir perjalanan nanti. Dan iman itulah kuncinya buat membuka gerbangnya. Harta karun kedua adalah amal soleh. Ini nih, investasi terbaik yang pernah ada, serius. Harta bisa hilang, jabatan bisa lepas, tapi senyuman yang tulus, bantuan kecil ke orang yang butuh, atau sedekah yang ikhlas, itu adalah aset yang bunganya bakal ngalir terus, bahkan setelah kita nggak ada di dunia ini. Itulah warisan sejati. Seperti yang diingatkan di dalam Al-Quran ya, harta dan keluarga itu memang perhiasan dunia yang indah. Tapi amalan baik yang kita tanam, itu tuh ibarat permata abadi yang nilainya jauh lebih tinggi di mata Sang Pencipta. Selanjutnya, ada ridho Allah. Ini bukan cuma sekedar tujuan, tapi ini puncaknya, the ultimate goal. Saat kita benar-benar sadar betapa kecilnya dunia ini, kita bakal paham kalau bisa merasakan cinta dan penerimaan darinya, itu adalah kemenangan terbesar dalam hidup. Hadis ini benar-benar kayak tamparan lembut buat kita semua. Bayangin, nilai seluruh dunia ini bahkan nggak ada apa-apanya dibanding 11 sayap nyamuk di matanya. Pertanyaannya jadi sederhana, kita mau menghabiskan hidup mengejar sesuatu yang serapuh itu, atau mencari cinta dari Dia yang maha memiliki segalanya? Harta karun keempat adalah Al-Furqan, sang pembeda. Anggap aja ini kayak kacamata spiritual dari Tuhan. Di tengah dunia yang penuh simpang siur ini, kacamata ini membantu kita melihat dengan jernih, mana jalan yang lurus dan mana yang menyesatkan. Tantanya, kita kayak jalan dalam gelap. Ayat ini menegaskan kalau Al-Furqan itu adalah anugerah untuk semua orang, bukan cuma teks kuno, melainkan kompas abadi yang berfungsi sebagai pengingat dan penunjuk jalan bagi seluruh umat manusia. Dan harta karun yang terakhir, yang mungkin paling kita idam-idamkan, adalah penghapusan dosa. Coba bayangin deh leganya saat semua beban kesalahan masa lalu itu diangkat dari pundak kita. Diberi kesempatan untuk memulai kembali dengan lembaran yang bersih di hadapannya. Nilainya jauh melampaui semua kekayaan yang ada di dunia ini. Nah, ini dia kabar baiknya. Pintu pengampunan itu terbuka lebar loh. Hadis ini seolah ngasih kita bocoran kalau bulan Ramadan adalah momen yang sangat istimewa.
Kesempatan emas buat kita meraih ampunan yang tak ternilai harganya itu. Oke, setelah melihat kelima harta karun ini, mungkin sekarang saatnya kita bertanya pada diri sendiri. Kenapa ya kita masih seringkali lebih sibuk mengejar bayangan daripada cahaya yang abadi? Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada hal-hal yang pasti akan hilang dimakan waktu. Harta, jabatan, ketenaran, tren. Di sisi lain, ada permata yang sinarnya abadi. Iman, amal soleh, ridho ilahi, dan ampunan. Pilihannya sekarang ada di tangan kita. Pertanyaannya sekarang, kapan waktu yang paling tepat untuk memulai investasi abadi ini? Jawabannya lebih dekat dari yang kita bayangkan. Bahkan, momen itu sedang mengetuk pintu hati kita. Inilah inti dari semuanya. Jangan biarkan hidup kita habis cuma untuk mengejar bayangan, sampai kita lupa pada cahaya yang selalu menanti. Ramadan ini adalah undangan spesial buat kita semua untuk berbalik arah, untuk berhenti berlari, dan mulai berburu kelima harta karun yang nilainya melampaui seluruh jagat raya. Sebagai penutup, coba yuk kita tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, dari kelima harta karun ini, mana sih yang paling dirindukan oleh hatimu saat ini? Apa yang akan menjadi fokus utamamu dalam perjalanan spiritual di bulan Ramadan ini? Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri.